Halo Dita. Halo, Fon, sambil nunggu yang lain ya. Ih, Oke. udah rame banget ya, udah kayak penonton Indonesia Idol nih kita malam ini. Aduh, dari Balai Sarbini ini. Bener. Lo pernah nggak janjian di Balai Sarbini tapi lo datangnya ke Balai Kartini? Gue pernah ini deh, kayaknya deh. Waktu itu event apa gitu ya, yang Jepang-Jepangan kan di Balai Kartini. Iya. Kebalik justru gue. Balai Sarbini tuh yang di itu kan, Plaza Semanggi, Iya ya. iya kan? Itu Balai Kartini itu di tunggu bentar. Balai Kartini itu deket-deket Kuningan. Ya, gue Satu lagi tuh sering apa ya? Balai Sarbini, Kartini lihat sama Balai gue Balai Pustaka. bukan Balai. dong, bukan Balai Pustaka. Nah, udah rame nih. Gue tuh seneng kalau misalnya gue lagi ngobrol kayak gini tuh banyak yang mendengarkan. Gue tuh kayak Enggak ya. merasa bermanfaat. Diperhatikan. Gue merasa bermanfaat. Karena Oh, informasi yang mau kita kasih malam ini tuh lumayan bermanfaat, Fon, buat gue. Lo udah pernah gue baca bukunya Atomic Habits, karyanya James Clear belum? gue sebetulnya kalau benar-benar baca bukunya ini sebetulnya belum ya. Tapi gue sering lihat sih, kayak gue juga subscribe newsletternya si James Clear, terus baca websitenya. Mm-mm. Kurang lebih sebenarnya kan dia itu yang mau di ngomongin itu kan yang 1% rule itu kan ya, di Atomic Habits sih kalau gue setahu gue ya. Oke, iya. Nah, jadi gue kan dikasih rekomendasi sama Joni kan kapan hari. Ya. Jadi dia pas kita lagi sarapan tuh menceritakan soal Atomic Habit nih. Terus setelah dia menceritakan soal Atomic Habit ini, gue kan baca bukunya belum tuh. Akhirnya gue kayak nonton-nonton video di YouTube yang mereview-review bukunya gitu kan. Sekarang kalau lo tidak sempat baca buku, lo nonton aja video review atau rangkuman-rangkuman gitu kan, basically lo tetap mendapat ilmu yang sama gitu. Nah, salah satu yang didapatkan dari buku si Atomic Habit itu adalah bagaimana lo memiliki satu kebiasaan, contohnya satu kebiasaan yang setiap hari lo ulang, dan akhirnya itu menjadi bagian dari diri lo gitu loh. Oke. Makanya kenapa namanya kan Atomic Habit. Atom itu kan unsur paling kecil kan. Ya. Terus jadi kita bisa memulai dari hal yang paling kecil yang lama-lama menjadi kebiasaan kita gitu. Basically si bukunya menceritakan tentang itu. Nah, ternyata cara membentuk si Atomic Habit ini kalau teman-teman di sini ada yang sempat baca bukunya dan pengertian gue salah, kita saling review aja ya. Jadi kalau yang gue dapet itu adalah pertama, misal dengan gue main susah minum gitu loh, Fon, karena kan galon di lantai 1 nih, kamar gue di lantai 2, kadang gue seharian di kamar doang gitu. Terus ternyata cara supaya gue trigger untuk minum adalah gue membuat air minum tuh obvious di depan mata gue gitu. Nah, akhirnya gue membeli jug gitu di Daiso, kan itu semua harga sama tuh gitu kan. Gue beli di Daiso gitu, yang 1 liter dan 1 liter, jadi gue bawa 2 liter, itu setiap hari gue isi pagi-pagi, terus gue simpen di sebelah laptop gue, which si laptop itu kan posisinya langsung ngadep ke kasur gue kan, jadi meja, terus abis itu kasur gue gitu, jadi kelihatan. Jadi setiap gue bangun tidur, gue langsung tahu, oh ada air minum gitu. Biasanya kalau nggak gue Kedua. isi pagi, biasanya kalau nggak gue isi pagi-pagi gitu, pas gue bangun, gue biasanya malamnya kalau gue masih bangun, tuh gue isi airnya, terus ya udah jadi kelihatan gitu kan. Nah itu salah satunya. Terus gue kan lagi belajar bahasa Jepang lagi tuh, Fon. Nah, gue kan misal pakai apps Duolingo tuh. Nah, kan kalau gue memasukkan si Duolingonya di folder-folder gitu, nggak kelihatan dong dan gue bisa nge-skip. Kadang notif tuh kan kalau yang apps-apps gitu kan cuma kayak, ya apalah gitu notifnya gitu kan. Itu kan tidak membantu. Akhirnya gue membuatnya obvious tuh gue simpen di depan-depan gitu, dekat sama aplikasi-aplikasi lain yang gue pakai sehari-hari. Misal, saat gue mau absen kantor kan gue pakai Talenta ya. Nah, si Talenta gue sebelahan sama Duolingo, sebelahan lagi sama, email gitu-gitu, sebelahan lagi sama Zoom. Jadi dia tuh gue masukkan ke daily gitu loh. Jadi kayak setiap hari gue kayak udah 10 menit gitu. Itu salah satunya gitu. Nah, lo punya nggak sih, Van, akhir-akhir ini yang lo lakukan gitu tanpa lo sadari gitu? Oke ya, gue sih juga itu sih minum ya. Mhm. Minum pun juga gue tracking ini juga waktu itu gue dari Bang John juga ya lihatnya ya, waktu dia masih di apartemen kan, dia ada pakai karet-karet itu kan, kalau kalau Betul lo betul tahu, betul. yang kalau udah minum sekian gitu. Nah itu gue juga terapin tuh. Nah karena di gue kamar di atas ada galon juga gitu, jadi sebelah dispenser gue ini sih kasih karet gitu, jadi satu belum, satu udah gitu. Jadi
Gue selalu pakai gelas yang sama sih. Jadi gue nggak ganti-ganti gelas. Maksudnya ya, ada 2 gelas yang bentuknya sama gitu. Jadi ya gue udah tahu takarannya segitu, gue makan gari gitu. Jadi kayak kalau belum belum 8 gelas, nah itu kelihatan tuh. Jadi gue bisa tracking juga gitu. Itu sih yang jadi kayak, oh jadi gue setelah itu jadi gue tahu minumnya berapa segala macem itu. Dan so far ini loh, membantu gue banget sih kayak, oh iya ternyata gue hari ini baru minum 5 gelas misalnya, kayak ya udah sebelum tidur gue minum minum 2 gelas lagi gitu segala macem, kayak sampai akhir 8 gelas. Walaupun sebetulnya nggak ini ya, nggak tiap hari pun juga memenuhi si 8 gelas itu sih. Tapi at least gue konsisten gitu loh, minumnya Betul mungkin betul betul. lebih lebih banyak daripada biasanya. Dulu kayak gue bisa, karena misalkan ya udah di kamar doang ya, ya udah gitu. Terus apalagi kalau misalkan di depan laptop doang gitu, bisa berjam-jam gitu. Gue lupa minum gitu, kayak eh ya udah sehari berapa bisa 2 3 gelas doang kali ya. Kayak itu kan bibir kering segala macem gitu. Iya Akhirnya kan iya iya. Sama lo suka ngerasa tiba-tiba kayak, daerah punggung lo tuh agak sakit gitu nggak sih bagian belakang lo tuh? Tuh karena lo kurang minum, oh ginjal lo gitu. tuh jadi sakit juga iya. Gue tuh Oh, kayak menyadari waktu dulu gue masih ngantor ya gitu, kayak 2019 gitu. ya. Gue tuh kayak tiba-tiba kok perut gue sakit, bukan perut sih, belakang-belakang perut gitu, pokoknya daerah-daerah ginjal lah. Oh gitu. Terus Nah, itu gue bilang ke temen gue, "Kenapa ya sakit mulu?" Gitu. "Tuh lo hmm, kurang minum berarti, lo harus minum sering." Nah akhirnya gue tuh kayak, bawa tumbler yang lumayan gede gitu, kayak itu 750 ml, jadi tidak tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Jadi gue 2 kali ngambil itu aja itu udah 1.500 ml, which udah 1,5 liter lah kira-kira ya. hmm, hmm, Jadi gue tinggal menambah lagi aja di rumah gitu kan, sisa ya. jatah minum gue hari itu gitu. Gue 2 kali ngisi, gue udah memenuhi kebutuhan. Itu bikin gue lebih enak juga, itu bagian yang make it obvious juga yang akhirnya tidak gue lakukan karena, dulu kan, pandemi ya, akhirnya ya udah gue balik ke gelasan lagi aja. Nah terus selain make it obvious itu, Hmm, ada juga make it attractive. ya. Jadi karena kan otak kita itu bereaksi dengan dopamin kan. Jadi Hmm, kalau ada sesuatu yang atraktif, jadi kayak, "Oh, eee, mau deh," gitu. Misalnya kayak kita kalau antara pilihan belajar dan, hmm, pilihan untuk main game, itu hmm, kan pasti lebih besar craving ke main game dong. ya. Nah, jadi kalau ini ya yang gue pelajari dari Joni nih, misal dia jadi kan, kebetulan karena gue bareng sama Joni, dia kayak suka gini loh, lo nggak main PS hari ini?" "Oh, gue main PS-nya nanti setelah gue selesai 20 menit menulis, 20 menit membaca, dan gue 20 menit olahraga," gitu. Jadi Nah, dia membuat reward dari hal-hal yang sedang dia coba dari yang pertama tadi gitu kan. Terus ya. kayak, "Oh iya," gitu. Terus abis itu gue kan waktu itu skipping-an tuh yang, pokoknya gara-gara gue skipping-an setiap hari gue sempet, apa ya, kayak overwork gitu loh badan gue, yang gue sempet masuk rumah sakit itu. Nah, Nah, akhirnya dikasih tahu, "Ya udah coba lo, reward yourself-nya misal lo skipping sehari 200 dulu gitu. ya. Nah 200 itu nanti, lo jadi boleh minum kopi gitu atau Hmm, apa gitu, sesuatu yang memang gue suka gitu loh. Jadi lo memberikan reward dari, hal yang tadinya tidak lo suka gitu. Atau misalnya kayak, gue kan nggak terlalu suka sayur ya. hmm, Jadi, kalau gue makan sayur, gue berarti nanti boleh makan buah yang gue suka gitu. hmm, Misal hmm, hal-hal seperti itu gitu kan. ya. Jadi lo menstimulate bahwa dari apa yang lo tidak suka dan lo sedang coba lakukan, itu lo akan mendapat reward-nya gitu. Hmm, Karena kan gitu ya, kayak orang tua kita dulu, "Ya udah kan kalau kamu ranking 1 nanti kamu dapat hadiah," gitu. Itu kan kita tuh kayak yang dari males belajar kita jadi punya goal yang atraktif gitu kan. Itu salah satu, hal selanjutnya gitu dari si hmm, Atomic Habit itu. Nah yang ketiga nih, yaitu adalah make it easy. Make it easy-nya ini adalah misal, kayak gue mau olahraga gitu, gue malah nyari menu-menu yang susah gitu. Padahal, kalau gue mau jalan 10.000 langkah aja keliling-keliling kompleks ini gitu, atau gue skipping-an sehari, 200 sampai 500 yang ternyata setelah dihitung tuh itu cuma 10 sampai 15 menitan. hmm, Itu hmm, tuh udah bikin, pembakaran kalori gue tuh cukup. Karena kan gue misal pakai smartwatch nih, smartwatch suka ada trackingnya gitu loh, Fon. ya. Itu tuh gue melihat, oh ternyata gue melakukan aktivitas ini sekian, udah cukup ya, ring fit gue tuh udah penuh gitu. Hmm, Misal itu. Terus kayak misal, lo pengen olahraga gitu, ya udah lo simpen aja barang, eee, apa, kostum olahraga lo gitu di hmm, deket-deket apa gitu, jangan lo simpen di tempat yang misalnya kayak lemari itu kan slotnya banyak tuh, lo simpen aja baju olahraga lo paling atas gitu, biar saat lo buka lemari lo tinggal ngambil gitu. ya. Atau Oh, kayak alat olahraga lo simpen di depan gitu, jadi itu lebih gampang hmm, diambilnya gitu, jangan disimpen yang tersembunyi, itu salah satunya.
Terus, misal lagi jadi gue tuh lagi suka nontonin orang yang bikin, prep meal. Prep meal kayak preparation meal gitu loh. Jadi Mmm, kayak orang selama 1 hari yang mungkin cuma 1, 2 jam, itu dia menyiapkan makanan untuk 1 minggu gitu. Jadi kayak oke. ayamnya dipanggang gitu, kentangnya Mmm, dipanggang, nanti sayuran-sayurannya tuh udah dipotong-potongin. Itu kan, mempermudah ya pada saat ya, besoknya gue mau makan ayam gitu, ya udah gue tinggal angetin doang. Atau, gue mau makan sayur, ya udah gue tinggal masak si sayurnya dan gue nggak harus lama-lama motong dulu, apa dulu. Kadang kan preparation yang kayak gitu yang bikin kita, "Aduh gue males makan sehat, gue beli aja," gitu. Misal itu yang terjadi gitu kan. mhm mhm. Terus, abis itu tuh yang keempat adalah make it satisfying gitu. Jadi Ya, kan kadang susah ya, kita punya perasaan yang menyenangkan pada saat sesuatu itu tuh tidak terbiasa gitu, apalagi makin ke sini kan kita rebahan-rebahan doang gitu loh, mhm, terbentuk oleh badan-badan pandemi ini yang kayak, "Ah ya udah, males ah mau gini mau gitu, ngapain harus gini gitu kan udah serba enak," apa gitu. Nah akhirnya dibikinlah si satisfying ini gitu, itu nyambung sama si atraktif sama si reward tadi gitu. Jadi misal, ah gue tuh gini sih yang satisfying gue adalah, gue boleh makan kue atau es krim setelah gue 2 minggu berpuasa makan es krim dan kue gitu. Dan gue berhasil, makan sayur selama 2 minggu itu. Jadi reward dari gue makan sayur, akhirnya gue boleh makan es krim sekali gitu dalam 2 minggu. mhm, Jadi sebulan gue cuma boleh, eee, milih antara lo mau makan es krim atau mau makan kue, tapi cuma sekali-sekali doang setiap bulan gitu. ya, Misal hal seperti itu gitu. Nah kalau lo sendiri mulai ada nggak Fon yang lo lakuin lagi? Kalau minum kan itu lebih ke daily mhm, habit yang, ya, eee, sama badan gitu. Kalau mhm, secara skill ada yang mulai di-upgrade ya, misalnya kalau gue kan tadi gue belajar bahasa Jepang tuh. mhm mhm. Kayak dulu sih, kayak ya tahun lalu, kan gue baru bisa naik sepeda sih ya, tahun lalu gitu, umur 24 tahun baru bisa naik sepeda gitu kan. Itu gue ini sih, gue tracking sih habit-nya. Kalau di si James Clear kan juga ada ngomongin si tracking-nya juga, dan make it easy ya. Jadi ya udah gue nggak usah kayak baru bisa naik sepeda langsung gue bawa jalan, ya nggak bisa juga gitu kan. Atau lu langsung muterin GBK dan lain-lain, nggak usah Iya, gitu ya. nggak bisa sih gitu, kayak ya udah gue di depan depan rumah gue aja gitu dulu. Gue kasih kasih ini, kasih target bisa ngegoes sekali aja gitu loh, pas hari pertama gitu. Itu gue coba goes goes goes. Nah, besoknya baru gue kayak, oke, sekarang goesnya 3 kali. Ya udah sampai situ aja, gue nggak sampai, oke, hari kedua udah langsung harus sampai mana lagi gitu kan. Itu make it easy aja gitu loh. Pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Itu gue tracking juga gitu. Kayak udah gue tulis juga misalnya 1 kali bisa keliling sekali deh gitu. Oke, terus besoknya baru kayak keliling 2 kali segala macem. Nah itu kayak gue di ya mulainya dari yang gampang-gampang dulu sih. Tracking-tracking, make it easy-nya di situ gitu. Betul betul betul. Nah Terus kalau soal apa tuh? hmm, terus ya Iya, terus kan terus? apa, fun-nya pas lagi naik sepeda sih make it fun-nya gue ini, gue main Pokemon Go sih. Karena kan udah kayak ya udah sepedaan gitu-gitu aja ya. Bener bener, seru banget tuh. Terus gue ya udah download Pokemon Go, terus nanti sampai mana gue berhenti dulu, terus cari-cari Pokemon, cari Pokestop. Cari lure juga ya? Iya, kayak gitu-gitu. Oke, terus ntar gue jalan lagi kemana gitu sih. Betul betul. Kalau gue tuh kadang yang satisfying-nya adalah tiba-tiba gue menemukan kayak coffee shop baru gitu atau Hmm, kayak cafe baru gitu yang kayak, gue belum pernah ke sini gitu. Kan gue tinggal di sini juga mostly gue paling kemana gitu kan, orang makan dimasakin Mbak gitu jarang banget gue jajan gitu. Nah di sini gue kayak, oh tahu nih kalau misalnya gue mau janjian sama temen gue selain di rumah bisa ke tempat mana gitu. ya. Terus, hal lain adalah gue kan, lumayan suka bentuk-bentuk rumah ya. Nah, Hmm, di sini itu banyak banget rumah-rumah yang bentuknya tuh bagus. Jadi pada saat gue keliling tuh, ih seru banget liatin rumah-rumah gitu. Nah hmm, berhubungan sama tracking yang tadi lo bilang, gue jadi inget, kan gue lagi berusaha menurunkan kembali berat badan tuh ya, hmm, dengan olahraga dan lain-lain gitu. Terus gue juga, nge-track tuh, oh sehari tuh gue makan segini gitu. Eee, kenapa ya berat gue turun pas hari ini dan berat gue naik pada saat hari ini. Oh ternyata pas ini tuh gue makannya lebih dari jam 7 gitu. Jadi lo mencernanya tuh lebih lambat gitu loh. oke. Nah, kayak gitu, itu yang jadi gue pelajari juga gitu. Hmm, Jadi lo, si tracking itu bikin lo banyak evaluasi gitu loh, Fon, menurut gue. Iya nggak sih? Gue tuh iya, pernah, tracking soal, apa, jumlah kalori gitu. Sekarang si Joni kan udah mulai ngitung kalori tuh. Dia waktu heeh, itu pernah ngitung kalori dan gue bikin menu-menu yang memang,
rendah kalori dan gue bisa masak sendiri gitu. Ya. Jadi kayak gue tinggal tumis doang, gue tinggal, panggang doang, atau gue tinggal rebus doang gitu, dan tetep ada rasanya gitu. Kadang kan yang bikin lo males dari makan diet atau makan sehat adalah, gara-gara lo, apa ya namanya, tidak ada rasanya gitu loh, Fon. Padahal boleh aja pakai rasa, kan bukan lo nggak boleh makan enak, tapi makan lo dijaga gitu. Terus Iya. kayak gue tuh kan nontonnya channel Ade Rai juga kan, dia bilang bahwa sebenarnya semua makanan itu tuh baik, cuma kitanya harus yang sesuai sama kebutuhan kita gitu, bukan ngejar-ngejar keinginan kita gitu. Hmm. Oh, kayak gitu. Ya banyak lah yang gue pelajari dari si Atomic Habits atau kayak, oh gue, 1 hari mau baca misal 2 halaman buku gitu, atau gue mau nonton 2 video TED Education gitu. Hmm. Karena gue kan lebih suka kalau mempelajari sesuatu tuh gue melihat visual gitu loh dibanding gue baca doang, kayak enak gitu loh ada yang jelasin, misal kayak gitu. Itu Fon. Itu Nah, baca juga sih kayak apa tuh? kalau baca juga sih gue kan kalau misalkan satu bab susah ya udah coba dulu satu subbab. Kalau masih susah satu halaman deh gitu juga emang nggak dikejar siapa-siapa kan kayak ya udah yang tiap hari baca gitu loh nggak nggak ada jedanya gitu loh. Terus nanti besok lagi lama-lama juga kebiasaan sih gitu. Kurang lebih sih gitu. Nih ada Anton nih yang dari tadi udah jadi naik jadi speaker nih. Mungkin dia mau Iya. cerita juga. Anton kepencet atau memang mau ngobrol-ngobrol sama gue? Sama gue. Kebetulan pengen ngobrol sih Ayo. masalah Atomic Habit ini dan Boleh boleh boleh. kebetulan gue juga punya bukunya, Hmm. tapi belum habis dibaca sih karena karena akhir-akhir itu memang banyak tugas gitu dan Ya. banyak tugas akhir terus kemudian ujian-ujian gitu. Ya bisa dibilang ya semester ini tuh penghabisannya mata kuliah lah sebelum ngambil skripsi. Hmm. Nah, yang dibilang sama Bang Devon sama Dita. Dita itu apa ya? Di buku ini memang benar. Jadi kita harus untuk memulai kebiasaan baru tuh kita harus menjadikan kebiasaan tersebut mudah terlihat. Terus jadikan kebiasaan itu ya menarik. Betul. Nah, kalau gue ini apa ya? Gue orangnya kadang suka ini sih suka mager mager bikin nasi. Gue misalkan hari Selasa mau bikin nasi nih. Seninnya ya gue ini Seninnya gue cuci piring dan gue bukan cuci piring sih, cuci tempat nasinya dan gimana caranya supaya itu gue bisa masak nasi kerja tapi seimbang antara ya kuliah sama tugas ya itu ya gue prepare dari sebelumnya gitu kayak hari Selasa ternyata padat banyak tugas tapi harus bikin nasi juga akhirnya ya Senin malamnya cuci tempat nasinya terus prepare sama berasnya nanti Selasa tinggal cuci lagi berasnya terus tinggal masukin ke rice cooker terus sama ini sama ya kebiasaan minum juga sih sebenarnya. Nah gue kalau kebiasaan minum tuh beli ini nih botol yang Yang 1,5 liter. 1 liter. Soalnya gue juga orangnya mobile. Gue orangnya juga mobile, suka ke sering ke perpus, sering ke kafe, sering main ke kosan temen. Nah, bagaimana cara gue supaya tetap minum gue tetap lancar, tapi aktivitas tetap jalan ya gue beli dengan botol minum ini. Terus botol minum ini juga kepake sih ketika gue di kos kan gue jadi bisa ngatur gitu kayak gue kebutuhan cairannya udah cukup atau belum karena kan di botol itu tuh ada takarannya 1000 ml 900 sampai hari ini aja gue baru ngabisin sekitar satu liter sih masih kurang 1 lagi. Ayo semangat 1 liter lagi. Kalau gue Soalnya tuh yang biasa gue lakukan pada saat biar minumnya teratur adalah gue sejam sekali gue minum. Jadi gue langsung isi gitu loh. Jadi kalau gue pakai gelas kan, kayak gue pakai mug besar gitu, itu selalu gue isi lagi. Jadi begitu habis gue langsung isi. Jadi pada saat gue lihat, oh ya gue harus minum gitu. Itu bagian yang make it obvious yang tadi kita maksud gitu. Jadi mungkin bisa lo coba juga. Oh iya Kak Dita. Terus apa ya? Kebiasaan lain tuh ya
kan gue suka lupa naruh barang kayak dompet, kayak kunci gitu. Nah, ketika gue misalkan, aduh keburu-buru nih mau ke kampus, ada perlu segala macam. Nah, gue menaruh si kunci ini tuh di tempat yang mudah dilihat. Jadi ketika ada urusan mendadak, gue bisa langsung pakai motor langsung satset ke lokasi. Itu juga sih ya. yang selama ini gue alamin dan berdasarkan insight dari buku Atomic Habits ini. Iya. Oke, Anton, thank you udah sharing. Mungkin ada teman-teman lain juga nih yang tanpa disadari, oh ternyata gue selama ini melakukan sesuatu yang disebut atomic habit. Boleh banget tuh sharing-sharing di cerita di atas. Atau kayak sama kayak Anton nih udah pernah baca bukunya, boleh juga gitu. Kayak mungkin ada part yang tidak gue dan Devon jelaskan gitu. Karena gue sih yang paling gue highlight adalah si 4 hal tadi gitu kan, tentang bagaimana 4 poin bagaimana lo menambah sesuatu habit itu menjadi lebih menarik dan lebih mudah gitu tadi. Itu sih. Kalau apa tuh? Kalau dari gue sih yang gue cukup senang ya konsepnya itu yang 1% a day itu sih. Nah, betul. Jadi emang ketika mau grow gitu, ya udah 1% aja sehari, kayaknya nggak banyak gitu kan. Tapi ketika kita lihat Betul. dalam setahun ternyata itu bisa growth sampai kurang lebih 37% ya gitu. Jadi Betul, Kak. 1,01 pangkat 365 itu kan di situ kan dia punya buku ya. Betul. Ada hitungannya itu. Nah, Iya. soalnya pada saat lo melakukan sesuatu gitu, meskipun itu hanya 1% gitu, itu akan mendekati angka misal sih 30 tadi gitu. Tapi kalau lo tidak melakukan sesuatu gitu, itu angkanya akan terus mendekati 0 gitu, akan mendekati minus. Jadi daripada lo level lu minus, mending lo nambah satu kan tidak harus yang kayak wah gue mau belajar gambar 2 jam gitu kan, itu lumayan melelahkan ya gitu, apalagi lo baru belajar. Tapi kayak kalau lo 5 menit 10 menit gitu, lama-lama jadi sering. Kalau gue dan kegiatan skipping gue bisa kayak aduh awal gue cuma kuat 100 gitu, terus abis itu gue kuat besoknya nambah 100 lagi jadi 200, nambah lagi jadi 300 gitu, sampai sekarang gue kalau skipping 1000 tuh kayak nggak berasa gitu loh, kayak cuma 2 lagu doang 3 lagu doang gitu. Oh iya. Berarti 5 menit, 10 menit. Hampir 10 menitan ya, 1000. Lumayan juga tuh. Enggak, 1000 itu kurang lebih lo 15 menit. Oh, oke. Kalau gue, tapi gue kemarin pas jadi kan gue ada gym boxing juga kan, terus dia bilang, "Wah, tapi kalau atlet itu di waktu segitu dia udah bisa 2000 Dit." Oh, kebetulan gue memang noob sih di sini gue bilang. Bukan Tapi atlet. iya, tapi gue bener. Tapi gue merasa kayak itu salah satu perubahan yang terjadi di gue, karena gue kan lumayan jadi di komplek gue ini kalau di luar jalannya itu kan lumayan banyak catcalling kan, dan kalau gue kayak jalan kaki gitu ada orang lagi renov rumah banyak tukang kayak catcalling gue, kan gue tidak nyaman ya. Jadi gue mengejar 10.000 langkahnya itu dengan muter-muterin kaki di rumah, naik turun tangga, sama gue skippingan terus gitu. Itu yang gue lakukan. Nah, makanya si skipping tadi lumayan membantu gitu untuk gue. Nah, mungkin ada teman-teman lain nih yang mau cerita juga gitu. Gue tuh kemarin itu kan buka semacam konsul-konsulan gitu. Terus ada yang cerita tentang dia baru mau mulai menjadi ilustrator nih. Dia tadinya adalah seorang videografer. Terus dia bertanya ke gue, "Kak, gimana ya biar gue tuh bisa jadi ilustrator juga gitu, soalnya gue nggak punya basic, tapi gue beneran mau gitu, dan gue nggak takut untuk keluar uang," gitu, misalnya dia bilang gitu. Terus gue bilang, "Ya lo pakai Atomic Habit aja gitu, kayak lo setiap hari mencoba belajar satu hal dulu, misal dimulai dengan garis apa." Oh, ada satu hal lagi yang soal si Atomic Habit yang gue lupa, lo menjadikan itu sebuah identitas, Fon. Misal nih, gue tuh baru menyadari gue melakukan Atomic Habit dulu tuh. Jadi gue kan nggak jago-jago amat gambar tuh dulu. Terus gue sudah membranding diri gue adalah seorang desainer atau ilustrator gitu. Tapi karya gue tuh sedikit. Akhirnya yang gue lakukan adalah gambar gue posting satu-satu gitu sampai menuhin tuh si timeline gue. Jadi orang lihatnya bahwa oh iya ya ternyata dia gambar gitu apa. Itu bagaimana gue memenuhi si ekspektasi terhadap apa yang lagi gue inginkan gitu loh. Beda sama pencitraan ya, tapi ini lebih ke lo menghidupi peran yang sedang lo ciptakan gitu. Kan itu menjadikan sebuah profesi gitu. Misal kayak dibanding kayak tadi nih yang soal skipping, ya kalau atlet bisa 2000 loh Dit. Oh, berarti mindset gue adalah oh gue tuh bisa jadi atlet nih, gue bisa 2000 gitu. Ya udah gue akhirnya memenuhi si peranan itu gitu, menjadikan identitas. Atau kayak gue tuh bukan diet, gue memang memiliki pola hidup sehat gitu. Jadi lo ke situ gitu. Jadi ada goal dari
apa, peranannya itu gitu. Jadi menghidupi, profesi gitu. Jadi lo menjadikan itu profesi gitu dan itu tuh bikin lo merasa goal lo tuh lebih jelas gitu loh, dibanding lo cuma pengen kurus gitu. Tapi kalau misal kemarin, gue bilang, "Gue tuh nggak pengen kurus, gue pengen balik lagi jadi model," misal. Kayak waktu gue remaja itu loh yang iklan Laurier. Terus ya udah kan jadi kayak, oh gue menghidupi peran gue sebagai model, di mana gue makan sehat gitu, gue berolahraga dan lain-lain. Misal seperti itu, Ya. Jadi gitu kalau kok. lu mau jadi kayak tadi ya, mau misalnya hidup sehat ya lu make it gitu ya. Jadi bikinlah diri lu seperti orang yang seperti tadi atletnya misalnya gitu ya. Kalau lu Mhm, emang jadi ilustrator ya lu gambar gitu tiap hari gitu lah gitu ya. betul betul betul. Meskipun itu hanya si 1% tadi gitu. Mhm. Debbie udah naik nih. Debbie mau ngobrol apa, Deb? Gue setuju sorry gue potong ya. Gue Oh, setuju iya. Iya, sama Kak. silakan. Gue setuju sama Kak Dita sih yang ya memang gue juga sempat kelewat kan yang apa namanya yang jadi ini tuh sebagai identitas. Ya misalkan kalau ini gue lagi mencoba untuk apa namanya berhenti ngerokok kan. Nah, maka gue harus menggambarkan identitas gue tuh ya gue bukan perokok gitu. Gue orang yang sehat, gue nggak ngerokok gitu. Ya, betul. Ya, jadi apa ya? Ya makanya tadi menjadi seperti apa yang lo inginkan gitu ya. Betul ya. Kurang lebih Betul mungkin Bang bahasa. Devon. Betul Bang. Oke. Tadi Debbie naik, ada yang mau disampaikan Debbie? Enggak sih, aku nggak mau nyampein, cuman mau sharing aja, boleh nggak? Boleh. Tadi I really agree sih sama apapun yang dinyatakan ke Dita dan sama ke Devon. Jadi aku juga bukan mulai sih, sudah agak lama gitu starting habit baru. Walaupun sudah berbulan-bulan ya habitnya nggak berkembang sih, tetap kayak progresnya tetap sama. Tapi paling nggak ada impact-nya gitu lah. Jadi habitnya itu aku mulai latihan mindfulness by meditating gitu. Jadi pertamanya tuh aku meditating dengan cara yang kayak agak sulit gitu loh. Jadi kayak harus nunggu semuanya tidur dulu, harus suasananya tenang dulu, terus pakai guided meditation. Dengan aku yang susah banget fokus. Jadi aku kayak nutup mata, tapi kayak tetap pikirannya kemana-mana, udah nutup mata terus berusaha apa sih namanya, mentelentangkan badan, tapi tetap aja kayak kakinya gerak-gerak terus, jadi gimana-gimana. Jadi aku pikir, aduh gimana ya kalau gini terus kayak susah gitu loh buat dilanjutin. Terus akhirnya aku coba lagi lah yang lebih gampang lagi. Ya udah duduk aja matanya dibuka gitu. Terus akhirnya tetap susah banget. Kayak apalagi get meditation tuh paling 10 menit. Udah 10 menit doang loh. Aku udah mikirnya susah banget gitu. Setiap hari 10 menit buat apa sih? Gitu. Kan terus akhirnya gue mikir gimana ya? Kayak yang diperubah itu sebenarnya tujuannya tetap sama. Gue tetap pengen meditating dan pengen tetap belajar mindfulness. Tapi sistemnya gue rubah. Gue gantilah dari yang awalnya harus semuanya diam. Terus akhirnya sekarang ya udah gue ada orang nggak apa-apa. Terus dari yang ada orang nggak apa-apa, sekarang caranya bukan guided meditation lagi. Jadi gue nggak ngegambar. Jadi gue tuh suka mainan pakai watercolor gitu loh. Nah, tapi gue mikir kan kalau misalnya ngegambar pun gue kayak bingung gambar apa. Terus kayak malas ngegambar, ngapain gambar? Orang gambar gue jelek juga, jadi gue gitu. Nah, terus akhirnya gue nemuin lagi cara gimana kalau di jadi gue ada komunitasnya di Discord yang mau gabung namanya Kelurahan Sukamaju. Jadi ya komunitas tentang support system gitulah, banyak teman-teman yang kayak ngelakuin kegiatan bareng di sana untuk pengembangan diri kita masing-masing. Jadi gue di Discord akhirnya pengen buat gerakan gambar bareng yang setiap bulan itu kita gambar gitu. Kadang juga setiap sebulan bisa sekali 2 kali lebih gitu kan. Akhirnya gue buat gerakan itu biar kayak apa ya? Biar mau nggak mau gue harus gambar gitu loh. Jadi ya akhirnya gue pakai itu, terus akhirnya gue sekarang bisa deh belajar mindfulness. Ya walaupun nggak yang gimana ya, nggak yang kayak setiap hari atau yang berapa minggu sekali, tapi at least gue apa ya selalu ada progresnya gitu loh dan always konsisten. Kalau gue pikirnya gitu sih. Jadi gue latihan meditate by ngegambar itu tadi kayak gitu, kayak ngerasain teksturnya, tetap latihan nafas tapi ya sambil ngegambar kayak gitu. Ya. Nice deh. Keren. Ya. Nah,
tadi gue agak sedikit trigger nih sama omongannya Debbie gitu, gue teringat sesuatu. Debbie kan Apa bilang tuh? dia enggak, ini hal baik kok, ini hal baik. Oh, Eh, oke. tidak semua trigger itu jelek ya teman-teman. Trigger itu adalah lo apa, tertrigger. Apa ya bahasa Indonesia, gue sampai lupa. Ya itulah. Terus jadi Debbie tadi bilang tentang kalau lo itu sedang belajar mindfulness gitu, kan itu bisa kita sebut sebagai terapi juga kan. Nah, gue tuh pernah waktu dulu gue kayak Debbie tuh kayak, aduh nggak bisa fokus gitu, apa, gue larinya ke gambar juga gitu. Gue gambar, terus abis itu gue menjadikan gambar itu adalah terapi relaksasi gue gitu. Jadi pada saat itu, ya udah gue tuh gambar nggak mikirin gue akan terkenal, gue nggak mikirin gue akan jadi ilustrator di mana atau ngapain, nggak ada. Jadi gue tuh bener-bener, manfaatnya tuh pengen buat diri gue sendiri aja, yang di mana waktu itu adalah ya si mindfulness tadi gitu. Terus gue lakuin tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari, sampai ternyata lama-lama, gambar gue ternyata semakin bagus ya gitu. Oh ternyata gue setelah latihan sekian lama tuh ada hasilnya, sampai gue berani menunjukkan gambar-gambar gue ke orang, gue mulai berani nunjukin, apa, istilahnya tuh gue mau gambarin orang lain, gue menjual karya gue, sampai karya gue ada di mana. Jadi itu step-step yang tadi si Atomic Habit itu balik lagi, kadang kita nggak harus bikin sesuatu yang grande gitu loh. Kadang kan kita suka suka apa ya, tertabrak gitu ya sama mindset yang kayak apa-apa tuh harus besar, apa-apa tuh harus hebat gitu. Mungkin karena banyak omongan-omongan motivasional yang kayak, harus punya target tinggi apa gitu. Padahal menurut gue, dari kecil tuh gue gini loh Fon, jadi kayak gue punya, target tapi selalu target kecil-kecil gitu. Jadi gue selalu bisa mencapainya, misal kayak, gue nggak pengen gue ranking 1, gue pengen ya udah gue masuk 10 besar aja. Jadi meskipun gue ranking 10, gue udah cukup merasa puas gitu. Jadi gue merasa cukup. Terus abis itu, gue nggak apa-apa, gue nggak harus yang jago banget bahasa Inggris, yang penting, gue udah bisa pakai komunikasi, bisa kayak gitu. Itu kan hal yang bisa dicapai gitu, atau kayak, gue nggak apa-apa buku gue nggak harus bestseller, yang penting gue menciptakan buku. Itu kan hal-hal yang goal-nya tuh kecil-kecil gitu loh, tapi tercapai gitu. Gara-gara si Atomic Habit tadi, misal kayak, selain gambar kan gue nulis juga ya, Van, ya. Tapi gue udah mulai susah tuh nulis-nulis sesuatu yang kayak dulu-dulu gitu, pas gue masih passionate, seumur-umur Debbie lah. Terus, akhirnya yang gue lakukan adalah gue di Instagram membuat movement, namanya tuh satu kata satu bait. Jadi followers gue memberikan, satu kata yang mereka nyumbang ke gue gitu di kolom komentar gitu. Nanti gue akan membuatkan satu bait puisi atau satu paragraf cerita gitu. Oh, nice. Heeh, itu kan semua tidak tidak kita expect ya. Jadi kayak apa yang ada di situ tuh ya udah gitu, gue makan apa yang lo kasih gitu istilahnya. Ternyata tuh banyak yang suka dan itu bermanfaat buat gue juga. Jadi kan itu nalar gue di asa dan semacamnya. Itu mungkin bisa dilakuin sama teman-teman juga gitu loh. Jadi itu yang dibilang tadi sebagai reward dan make it easy-nya itu gitu. Misal kayak kan suka ada yang bilang, "Tapi Kak, aku nggak punya inspirasi dan semacamnya." Padahal ya lo bisa minta dari orang juga gitu. Teman lo gitu apa dan semacamnya. Betul. Entar, Van sebelum lanjut nih, Miftah udah naik nih, mungkin dia mau cerita dulu. Halo Kak Miftahul Rohman. Halo, bisa kedengeran nggak? Bisa. Halo Kak Devon, halo Kak Dita. Ini Halo. dua the best, apa ya, favorit aku kalian berdua tuh. Wah. Anyway, Yeah. banyak terinspirasi gitu. Nah, aku mau sharing tentang pengalaman aku enjoy the process gitu. Yeah. Kalau kita ngomongin buku Atomic Habit, kadang kita resah terhadap target. Kita mau berhenti ngerokok. Kadang kita tiap hari itu malah resah dan stres, akhirnya yang ngerokok gitu loh. Nah, padahal kita targetnya mau berhenti ngerokok gitu kan. Jadi untuk menuju ke target itu emang harus falling in love with the process gitu loh. Jadi forgetting the goals and ya enjoying the process gitu. Aku juga ketrigger sama Kak Dita. Ketrigger baik. Jadi ketika waktu aku kecil, buku meninggal ketika umur 5 tahun dan di situ aku kayak udah kesepian kayak gitu-gitu. Jadi aku sekolah SD umur 6 tahun. Nah, di situ tuh kan setiap habis semester ganti naik kelas gitu. Itu kan masih ada sisa buku ya kan. Sisa buku yang di kelas sebelumnya, kelas 1 misal. Nah, itu di belakangnya kan ada mesti ada yang space kosong kan. Nah, itu aku sobekin pakai penggaris gitu, terus aku jepit.
Nah di situ aku mulai gambar-gambar kayak dulu kan ada anime kayak Son Goku, Vegeta kayak gitu-gitu. Nah aku sering kayak gitu. Jadi tiap hari tuh kayak melukis-melukis gitu, eh kayak ya karakter-karakter anime lah, ya kayak Inuyasha kayak gitu-gitulah. Nah eh itu aku juga apa ya, ke-trigger di masa aku menikmati proses. Aku udah nggak mikirin aku mau terkenal, aku mau pengen jadi ini, jadi itu, jadi target ini. Tapi aku suka gitu. Itu sampai terakhir tuh ya karena aku passion, kata guru-guru aku passion di bidang gambar, akhirnya aku diikutin lomba ngelukis gitu gitu. Jadi sebenarnya apa ya, enjoying the process itu lebih penting dalam atomic habit daripada kita mikirin goals-nya gitu. Jadi falling in love with the process gitu. Itu yang aku take away banget dari buku itu dan sekaligus pengalaman hidup aku sendiri. Nah, terus waktu aku lulus SD itu kan aku pengen punya hobi baru tuh, yang masih bisa nulis, yang kayak bikin kaligrafi, which is aku di pesantren kan, kan ada pasti ada kaligrafi, pasti ada yang namain sendal kayak itu. Nah aku tiap hari tetap melakukan apa ya, tiap semester tuh aku melakukan yang kayak dulu aku lakuin itu, kayak nyobekin kertas sisa sisa apa ya, sisa buku di belakang itu kan masih ada space kosong tuh, tiap bukunya tuh, tiap mata pelajaran aku sobekin pakai apa, penggaris gitu. Nah, terus di situ aku mulai kaligrafi kayak apa, pakai spidol, terus ujungnya tuh dikotakin, terus bikin kaligrafi kayak gitu-gitu. Dan aku bisa sampai bikin yang kayak apa namanya, kaligrafi bahasa Arab maupun bahasa Indonesia yang kayak di masjid-masjid itu loh, yang pakai timbul gitu tuh loh. Itu awalnya dari ya atomic habit itu. Jadi aku dari nyobek-nyobekin kertas di awal apa ya, di akhir semester mau naik kelas itu, aku pakai kertas itu untuk latihan gitu tiap hari, hampir tiap hari gitu. Terus setelah itu dapat proyek-proyek, terus dapat banyak ya cuan lah gitu. Nah habis itu aku kan kuliah di Jogja. Nah aku kesulitan untuk melakukan atomic habit karena aku harus ngurus 4 anak kecil, terus harus nugas, harus kerja, kan tiap hari harus nganter, pagi harus bangun. Jadi hidupku itu kurang tenang gitu loh. Jadi selama aku kuliah 2014 sampai total banget gitu loh. Organisasi sana sini, terus passion aku di bidang kaligrafi, gambar itu nggak terbentuk, kecuali ada sih karena aku suka nulis gitu. Jadi aku nulis aja gitu. Tapi untuk ilustrator, gambar itu udah agak dikembangin lagi. Akhirnya dari 4 tahun itu aku banyak depresi itu, apa ya, resah. Kalau kata psikiater 3 bulan yang lalu, aku which is 3 bulan terakhir ini aku ke psikiater masih dalam tahap kondisi kritis. Katanya semua adrenalinku itu naik, terus serotoninku itu turun. Akhirnya terjadilah depresi akut. Moodnya itu nggak ada gitu loh. Untuk enjoying the process itu nggak ada. Jadi resah, ke target terus gitu loh. Aku ngapain, mau ngapain hidup nih. Terus kuliah jurusanku juga, aku kuliah jurusan ilmu Al-Quran, terus ini non prefer banget gitu loh. Jadi guru aja masih kalah sama yang pendidikan agama Islam gitu loh. Jadi mau ngapain nih hidup ya, terus banyak target-target juga gitu. Nah akhirnya itu bikin anxiety aku, depresi, dan gak bisa fokus gitu loh. Larinya juga mau ke gambar itu malah gambarnya nggak fokus gitu. Jadi kalau kata psikiater memang harus dipompa pakai obat gitu. Dipompanya pakai, harus minum obat mas ini mas karena udah akut. Jadi aku the main takeaways of atomic habit ini adalah memang enjoying the process gitu loh. Itu aja sih yang aku pengen apa ya, make it, apa kata Kak Dita tadi, make it menyenangkan dan simple gitu loh. Terus aku nulis kayak kalau di pondok pesantren itu kan 1:30 harus bangun, 2:30 harus tahajud kayak gitu tuh, sampai jam 10 harus tidur. Itu kan kegiatan yang tiap hari rutin gitu, dan itu kan sebenarnya melelahkan ya. Aku larinya ya ke gambar gitu. Aku waktu istirahat sekolah itu aku nggak main, terus aku gambar sendiri di kelas kayak gitu-gitu untuk menenangkan diri gitu. Untuk happy lah, happy gitu loh.
Itu sih, jadi enjoying the process itu menjadikan daily habit kita gitu loh. Apapun itu, di bidang apapun itu. Karena aku berada di different apa ya, jadi kayak mau nyoba hobi baru. Kemarin aku nyoba kayak bikin Canva gitu, kayak bikin apa namanya yang kayak personal development. Aku belajar personal development itu baru 2020 setelah depresi akut itu. Lulus kuliah 2018 kan ke Paris, terus kegiatan di Paris dari subuh sampai jam 9 malam itu kayak 8 bulan di situ, jadi stres, gak bisa fokus, gak bisa bahasa Inggris. Nah itu target itu kayak udah aku belajar gak bisa tenang gitu loh. Jadi enjoying the process of learning itu sangat penting banget gitu. Jadi forget the goals and make it menyenangkan gitu loh. Apa yang kalian suka tiap hari dilakuin meskipun itu 10 menit atau cuma 5 menit. Nah, untuk bulan ini aku itu belajar tentang time blocking. Jadi setiap dari kita selain waktu istirahat 7 dan 8 jam untuk istirahat tidur di malam hari, kita punya 1000 menit. Jadi 1000 menit itu kira-kira 1000 menit setiap harinya. Jadi ketika kita nge-breakdown the 1000 menit ke 100 ke 10 menit itu kan jadi 100 blok gitu loh. Jadi aku spend time 1 blok untuk apa namanya taking shower, mandi 10 menit, terus kayak exercise abis aku angkat barbel juga 10 menit gitu, kayak dengerin podcast butuh 2 blok. Artinya aku udah ngabisin 5 blok dari 100 blok yang aku punya tiap hari gitu. Jadi dengerin podcast membutuhkan 2 blok lah, 20 menit gitu. Terus nulis apa namanya resume dari blognya itu dari podcastnya itu butuh 1 blok, butuh 10 menit gitu. Itu sih itu lumayan membantu, tapi untuk kondisi yang kritis kayak aku sekarang di mental illness itu masih agak berat gitu loh. Jadi lakuin apa yang kalian yang paling kecil, apa yang meskipun itu 1 menit tapi tiap hari it's okay gitu loh. Enggak forget the goal lah pokoknya. Forget the goals, pokoknya lakuin tiap hari apa yang kalian suka gitu loh. Gitu. Itu aja sih the main takeaways dari buku Atomic Habits ini. Aku baca buku ini tahun 2021 karena aku belajar personal development. Kalau saking bingungnya sama diri sendiri itu udah kayak baca-baca buku self help itu baru 2020 loh. Setelah umur berapa ya? 2020 aku umur 25 ya. Gitu sih. Terima kasih sharingnya Kak Dita sama Kak Devon. Oke, thank you. Kita buat sharing ini, Pak. Iya, thank you. Teman-teman yang lain ada yang mau ini juga nggak? Ngobrol juga nggak ke atas? Ini sambil nunggu teman-teman yang lain, gue juga mau ini ya, ke trigger juga ternyata jadinya. Boleh. Memang trigger Tadi tuh menyenangkan gitu. Jadi jangan karena melihat kata trigger langsung kayak kas gitu. Enggak. Tidak semua trigger tuh kayak meme yang sering kita share. Ini kayak ini loh, yang lo lakuin sebetulnya itu, yang minta orang kasih 1 kata, terus bisa jadi 1 bait kan. Karena jadi 1 kata yang tercetus sama teman-teman sini, gue jadi kepikiran hal-hal yang lain gitu. Yang pertama tadi karena itu karena gue kan memang influencer betul lah. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di brand ada di sini, silakan langsung hubungi kontak person gue ada di bio Twitter sama bio Instagram ya. Red bisa nego kok kalau sama gue. Baik. Ya. Sama Growth Space juga bisa loh sebetulnya. Mau ke partnership. Oke. Tadi sih yang pertama dari ceritain Debbie gitu kan. Debbie mau meditasi sama 10 menit. Nah, ini mungkin kalau dalam konteksnya meditasi gimana caranya biar lebih make it easy gitu ya. Ya, kita bisa sebetulnya dipotong-potong dulu gitu loh si meditasi 10 menitnya ini. Kita bisa mulai dari nggak usah 10 menit dulu, 5 menit deh gitu. Kalau misalkan 5 menit pun masih agak susah, ya udah 3 menit. 3 menit nggak bisa, 1 menit. 1 menit nggak bisa, 30 detik. Kayak jadi
sebisa mungkin gitu, kayak yang paling gampang kalau di sini kan di James Clear bilang sampai kita itu nggak bisa bilang no gitu sama apa yang habit yang kita mau lakuin kan. Jadi make it easy, terus kalau masih kegedean tugasnya chunking aja gitu. Jadi dibikin lebih kecil. Nah, nanti lahan-lahan kalau udah mulai tadi kalau dari Debbie kan masalahnya ada di orang-orang lain juga ya, misalnya ada keluarganya yang mungkin lumayan rame gitu, jadi kurang bisa meditasi yang 10 menit gitu. Ya bisa jadi dengan gitu ya gradually lebih baik lagi gitu, kayak 1 menit, 2 menit. Terus mungkin kalau masalahnya ada keluarga yang masih agak rame-rame gitu, ya lama-lama pun juga gara-gara yang tadi 1 menit, 2 menit itu ya bisa jadi 10 menit nggak terganggu juga gitu loh, karena dengan keadaan sekitar gitu. Terus kedua yang Dita bilang tadi, daripada ngejar buku bestseller, yang penting bisa bikin buku dulu gitu. Ini salah satu yang gue senang juga sih dari cara berpikir Dita, karena menjadi buku bestseller itu nggak bisa dikontrol gitu. Kita nggak bisa mengontrol buku kita jadi bestseller, tapi bikin buku kita bisa kontrol gitu. Kita yang punya pen untuk nulis, kita yang bisa ngetik untuk nulis gitu. Kita yang punya kontrol gitu untuk nulis. Jadi ketika mungkin bikin goals gitu kali ya, itu perlu juga menurut gue kayak dipikirin gitu loh, kayak ya kayak buku bestseller, siapa yang bisa kontrol itu kan kita nggak bisa kontrol kan, itu kan dari luar, butuh orang beli. Ya mungkin bisa kayak kita suruh teman kita beli atau apa segala macem gitu. Tapi dia bisa nolak juga gitu. Yang bisa kita lakuin kan nulis si buku itu kan, dan jadi gitu. Ketika jadi berhasil, terus ya itu goalsnya tercapai gitu. Ada di tangan kita gitu. Jadi menurut gue sih kayak goals yang kita mau capai itu, kalau sesuatu yang bisa kita kontrol, mungkin kita bisa lebih fulfill sih daripada sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Mungkin kayak bisa di twist lah, misalnya tadi dari buku bestseller ya dibikin aja dulu kayak jadi tadi bikin buku dulu gitu loh, ketimbang dari buku bestseller. Dan terakhir sama yang Kak Miftah bilang, nikmatin proses itu yang kayak kadang kita nggak suka lupa gitu loh. Kita pengennya apa? Kita pengennya kayak misalnya main gitu ya, main game. Kita pengennya menang. Tapi kan sebetulnya kayak apa yang kita pengen di main game itu apa? Bahagianya gitu, kayak refreshingnya gitu. Kan kita tadinya habis selesai kerja mau main game biar refreshing gitu. Terus main MOBA lah gitu ya. Kalah main MOBA-nya gitu. Terus kita jadi tambah kesel. Padahal kan awalnya itu kan kita pengen main biar refreshing gitu kan. Jadi malah kita lupa gitu loh apa tujuan akhirnya. Ya udah nikmatin aja proses main game itu, ya udah kita bisa main game itu gitu prosesnya, daripada menang main game itu. Oke, di sini udah ada Kak Maria Vina naik, mungkin Kak Maria Vina mau sharing kah? Boleh. Tapi tadi sebenarnya udah bagus banget sharingnya dari teman-teman sih. Cuman aku mau nambahin aja gitu kan. Memang kalau kita baca buku, tapi kalau kita nggak praktekkan, itu kita juga nggak bisa melihat dasar dari apa sih atomic habits itu atau kebiasaan itu kan gitu. Jadi aku kalau dibilang baca bukunya ya pasti udah baca ya sampai selesai. Makanya punya kebiasaan itu. Kalau dulu sekolah kita baca itu karena tuntutan ya. Kalau di sekolah kan mau nggak mau baca, dihafalin apa. Sebenarnya kan sekolah tuh tuntutan ya. Jadi melakukan itu, menghafal itu atau mengingat itu karena sebuah tuntutan gitu ya. Dia mau nggak mau ya. Tapi akhirnya kalau nggak gitu nggak bisa gitu kan. Nah, kalau aku lihat di Atomic Habit dalam kehidupan kita dulu waktu kecil, memang kita bisa melakukannya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah menentukan apa yang kita mau, pilihannya banyak. Nah, membentuk yang namanya kebiasaan, memang kalau dibilang memang udah. Tapi sulit ketika kita mau membentuk kebiasaan itu yang sebenarnya kebiasaan itu adalah sebuah kebiasaan baik gitu. Karena sebenarnya inti dari sini kan adalah sebuah hal kecil sih. Prosesnya itu adalah kita nikmatin prosesnya dari sebuah hal kecil gitu. Bagaimana kebiasaan kita dari hal kecil itu yang menumbuhkan sebuah konsistensi terus menerus dan akhirnya hasilnya ada. Nah, beberapa kali aku baca Atomic Habit dan bahkan beberapa buku tentang sebuah kebiasaan ya.
ada juga Stephen Covey gitu ya, Charles Duhigg gitu ya, tentang sebuah kebiasaan. Semua intinya sama, bahwa kebiasaan itu adalah dari hal kecil gitu. Dan mereka tuh kasih contoh tuh yang luar biasa, yang ya juga ya, kita kalau misalkan kita bangun gigi gitu, terus habis bangun pagi kita gosok gigi, bisa kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya udah rutinitas kan. Terus atau mungkin kebiasaan kita bangun pagi langsung buka HP gitu, itu kan kebiasaan, akhirnya jadi aduh kalau nggak buka HP gimana gitu loh, atau sesuatu. Nah, karena itu kita harus mau lihat kebiasaan itu baik atau enggak, sebenarnya kan kita harus lihat ya, apakah ada manfaatnya nggak kalau misalkan habis ini kita mungkin nonton, atau habis ini kita makan bakso, misalkan bangun pagi langsung makan bakso misalkan, kan sebenarnya dilihat apakah kebiasaan itu baik buat kita atau enggak. Nah, ketika kita mau mencapai tujuan atau goal, sebenarnya adalah dari James Clear itu ya, sebenarnya memang dibuat menarik segala macam. Itu memang membentuk sebuah sistem. Kita harus enjoy dulu gitu loh, hal kecil aja gitu ya, bahwa oh ngapain sih kita harus bangun pagi gitu ya, harus orang udah lagi ngantuk-ngantuk, apalagi Sabtu Minggu. Sebenarnya intinya adalah hal kecil aja. Kamu bangun pagi itu apa sih yang kamu rasakan? Nah, saya tuh dulu ya zaman sekolah seneng sih olahraga gitu ya. Tapi ketika udah kerja gitu ya, pengennya udah kerja ya, Sabtu Minggu pengen tidur dong gitu. Bangun siang. Gitu. Nah, terus yang artinya saya harus bilang, wah kayaknya nggak bisa deh. Ini kayaknya salah deh. Kayaknya maksudnya bukan salah gimana ya, karena kalau kita kayak gitu terus, badan kita bukannya jadi lebih better gitu, dia ngikutin pola kita. Nah, akhirnya saya bilang, wah kayaknya saya harus ubah gitu ya. Banyak baca juga sih memang, bahwa ternyata tuh membentuk, awalnya itu pasti berat banget. Awalnya tuh, aduh bangun. Dan itu memang ada penelitiannya dan ada tulisan ataupun teori bahwa kalau kita melakukannya secara konsisten dalam waktu di 21 hari pertama, 21 hari kedua, 21 anggaplah 90 hari atau 3 bulan kita melakukan itu, barulah sebuah kebiasaan kita tuh jadi kayak oh ya udah lumrah gitu, jadi kayak kebiasaan. Misalkan oh aku kalau pakai sepatu harus pakai sepatu sneaker nih, karena kalau nggak pakai sepatu sneaker gak enak. Atau kita biasanya aduh tiap pagi harus makan ini nasi padang nih, atau tiap pagi mesti makan lontong sayur, atau setiap pagi harus makan buah. Itu sebuah kebiasaan, jadinya kalau nggak makan buah kayaknya nggak enak. Nah, jadi nanti akan terbentuk sesuatu yang nggak nyaman ketika kita berubah ke hal yang tidak kita lakukan yang seperti 3 bulan itu. Nah, aku coba tes melakukannya, awalnya nggak nyaman, akhirnya bangun. Nah, ternyata ketika aku bangun pagi, yang aku menarik, membuat aku excited apa? Oh ternyata pagi itu aku bisa menghirup udara pagi yang lebih indah ya gitu. Wah enak banget ya ternyata udara pagi, nggak ada polusinya gitu. Jam 5 pagi kan orang semua lagi tidur ya. Wah seneng banget gitu kan. Jadi aku excitednya gitu. Jadi ketika itu terngiang di dalam pikiranku, yang ada adalah aduh harus bangun nih, soalnya udaranya enak banget. Kalau lu pakai tidur kayaknya bangun siang kan sekarang jam 9 jam 10 panas gitu kan. Jadi lebih baik harus bangun pagi gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi continue. Dari awalnya nggak nyaman, akhirnya kita tuh otomatis ke waker dulu, pakai waker jam 5 atau bangunnya agak harus berapa kali waker baru bunyi baru bangun gitu. Akhirnya jadi ke otomatis bangun karena badan kita pun mengikuti pola itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan sebuah perubahan kecil aja hal baik, ternyata itu responnya adalah jangka panjang. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena ketika orang, wah aku mau nurunin berat badan kan susah ya. Hal kecil aja dulu, misalkan ya kurangin makan nasi setengah porsi deh, atau nggak makan, misalkan dulu makan Indomie 1, sekarang Indomie 2, sekarang 1, atau kalau sekarang setiap minggu makan Indomie, coba dikurangin sedikit-sedikit gitu kan. Jadi kita hanya mengurangi sedikit-sedikit. Anggaplah kayak saya olahraga juga, saya nggak mungkin lari berapa kilo gitu. Enggak, saya selalu jalan pagi itu apa? Cukup ya udah pertamanya 15 menit. Lama-lama saya naikin dari 15 menit, kayaknya nggak bisa nih 30 menit deh gitu. Nanti dari situ, saya harus hitung sekitar oke deh 3 kilo deh. Nanti saya itu kan saya pakai ada jam ini ya, jam untuk ngukur kita punya kecepatan kan, berapa putaran gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, coba aja kalau itu dilakukan rutin, seminggu berapa kali, atau seminggu atau setiap hari. Yang terjadi yang kita lihat kayak Ivan Gunawan nggak? Itu yang dia cuma jalan kaki aja badannya bisa kurus loh. Gitu. Jadi hal-hal kebiasaan itu jadi baik. Nah, ketika dia membentuk kebiasaan hal kecil aja cuma mau ngurusin, dia ternyata membentuk polanya apa? Jadi sehat, dia jadi awet muda, kemudian artinya dia punya cara pikir juga lebih lebih bisa berpikir dengan tenang, lebih sehat gitu ya. Apapun yang dia kerjakan juga nggak capek, nggak mudah ini. Jadi ternyata efeknya ketika kita hanya melakukan kecil dan itu ternyata dibuat mendisiplinkan diri dan menjadi sebuah kebiasaan pada akhirnya,
dan itu hanya dirubah satu hal kecil itu hanya untuk oke, saya mau sehat atau mau nurunin jalan kaki atau olahraga kecil aja, efeknya nanti ada 1 tahun setelah kita hitung, kita akan lihat impact-nya. Kita jangan lihat, aduh kapan gua kurusnya berapa kilo lagi ya. Nggak usah, jalan aja udah prosesnya. Oke. Tapi kita kan ternyata setelah dinikmatin program tubuh kita ngikutin, tubuh kita juga menyesuaikan, kita jadi malas makan banyak, atau kita banyak minum misalkan, atau apa, istirahatnya jadi lebih nyenyak dan sebagainya. Dan akhirnya setelah 1 tahun yang kita mau tahu goalnya kecapek, sama aja dengan kita punya goal, kita mau punya karir yang ataupun kita mau punya pencapaian seperti apa. Wah, gue mau sukses nih, gue mau jalan ini. Itu sebenarnya hal kecil. Hal kecilnya misalnya, aku jadi konten kreator. Kan konten kreator tuh sebenarnya konsistensi. Terus. Kadang-kadang nggak di like, nggak di komen, nggak di apa, ya diamin aja deh gitu. Udah, jalanin aja terus. Oke, tapi nanti lama-lama itu pasti followernya makin bertambah dan orang itu akan melihat konsistensi kita di bidang itu. Orang tuh baru oh ternyata dia paham di bidang itu misalkan. Jadi kita menempatkan diri mencapai apa yang mau kita inginkan, terpenting adalah bentuk kebiasaan dulu. Hal kecilnya apa, itu akan mengubah kebiasaan-kebiasaan lain yang sebenarnya hal buruk kita yang mau kita ubah menjadi hal baik. Setelah terbentuk, konsistensi terus, lakukan terus. Nanti ketika konsisten kita jadi kayak membentuk, kok kayaknya nggak enak ya, kok gue belum buat ini ya, kok gue punya timeline-nya harus begini-begini, habis ini, habis ini. Kalau gue nggak ngeliat kayak ini, kok beda ya gitu. Nah itu akan nanti seperti itu gambarannya. Dan itu udah saya buktikan bahwa ternyata si James Clear ini membuat itu ternyata hanya simple kok. Kebiasaan, ketika kita butuh kebiasaan yang menarik buat diri kita dan kita hanya jalanin aja prosesnya tanpa resultnya, mau jadi apa, yang penting ketika kita rutin, kita akan nyampe juga sama, walaupun perjalanannya orang lain lebih sukses duluan, tapi kita juga melalui proses yang sama dengan konsistensi kita, gitu sih. Thank you. Thank you Vina buat share. Aduh, apa kabar Kak Maria Vina? Terima kasih ya bantuannya untuk menjelaskan tuh. Ini boleh dimatiin mic-nya nggak? Agak ya terima kasih. Oke, jadi tadi udah dijelasin juga tuh sama Kak Maria Vina tentang gimana sih gitu habit-habit ini. Mudah-mudahan sih ya abis ini tuh teman-teman kita yang dengerin tuh tadi ada rame banget tuh. Lebih rame dibanding yang kemarin kita bahas komik tuh, Pon. Iya, betul. Semoga sih teman-teman juga jadi kayak trigger gitu ya, kayak kita dari tadi bentar-bentar trigger gitu. Mereka jadi trigger juga nih memulai habit barunya per besok atau hari ini gitu. Yang penting itu kan dimulainya dulu gitu. Tapi kan kalau ada yang dimulai itu ada yang diakhiri ya Fon ya. Seperti space kita malam ini. Ya nggak Fon? Oke. Betul. Karena udah 1 jam juga ya. Betul, padahal gue masih nunggu kayak aduh gue pengen dengerin nih cerita-cerita yang lain. Tapi mungkin bisa ceritanya langsung aja di gue sampai lupa Discord-nya Kelurahan Sukamaju, karena di sana juga sering banget ngobrol-ngobrol, sharing gitu. Jadi tempat kalau kalian merasa aduh aku pengen berkembang, aku butuh teman dan lain-lain, bisa banget tuh gabung di Kelurahan Sukamaju ya lewat Discord. Itu bisa pakai handphone juga gitu, ada di iOS dan di Android. Jadi gampang banget aksesnya dan nggak berat juga karena itu base-nya audio gitu. Jadi segitu dulu dari gue dan Devon di Growth Space kita malam ini. Thank you teman-teman, thank you juga Kak Maria Vina tadi udah sempat nambahin. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next time. Buat teman-teman yang udah di sini juga thank you udah dengerin dari jam 8 tadi sama Rusan sampai ketemu lagi hari apa, Van? Hari Kamis. Kita hari Kamis ada kami lagi, jumpa lagi gitu. Baik, selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas. Goodbye. Good night. Dadah.